Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita kali ini. Meskipun kita secara online ya, kalian di rumah ya kan, dengan memperhatikan penjelasan di video ini. Anak-anak, tentu kalian sudah membaca doa sebagaimana yang disampaikan di awal video ini ya. Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat dan tetap semangat. Baik, kita mulai anak-anak pembelajarannya. Ini ya, kita bahas LKS tema 5 ya, di subtema 3. Nah, kalian perhatikan itu ada bacaan ya. Ada bacaan. Nah, materinya ayo membaca. Nah, kalian perhatikan. Mari kita baca sama-sama anak-anak ya. Cuaca memengaruhi kegiatan sehari-hari. Saat cuaca sedang hujan, kita tidak dapat berangkat ke sekolah seperti biasa. Kita harus memakai jas hujan atau payung. Akan tetapi, hati-hati jika terjadi hujan yang diikuti petir. Lebih baik kita menunggu sampai hujan reda. Saat cuaca panas, udara terasa panas, badan akan menjadi gerah. Kita membutuhkan kipas angin. Cuaca panas ini juga membuat kita mudah merasakan haus. Oleh karena itu, kita harus membawa air minum ke sekolah agar tubuh tetap sehat. Cuaca juga memengaruhi kegiatan pertanian. Petani memerlukan air yang cukup untuk mengairi sawahnya. Biasanya pengairan sawah dari saluran irigasi. Ada juga persawahan yang mengandalkan air hujan yang disebut sawah tada hujan, yang hanya bisa ditanami pada saat musim hujan.
Saat hujan cerah, petani mengeringkan padinya. Ya, saat cuaca cerah ya, saat cuaca cerah petani mengeringkan padinya. Mereka menjemurnya di halaman rumah. Petani garam juga terpengaruh cuaca karena garam dibuat dari air laut. Air laut dialirkan ke tambak garam yang dibuat di dekat pantai. Air laut itu kemudian dikeringkan yang memanfaatkan panas matahari. Air laut tersebut akan menguap dan dalam tambak menyisakan garamnya saja. Petani garam berharap cuaca selalu cerah agar mereka dapat membuat garam lebih banyak. Pekerjaan lain pun banyak yang tergantung pada cuaca. Para pembuat kerupuk, ikan asin, batu bata, genting, dan gerabah, mereka membutuhkan cuaca cerah untuk menjemur hasil pekerjaannya. Cuaca cerah juga mempengaruhi jenis pakaian yang dipakai oleh seseorang. Pakaian berbahan katun mudah menyerap keringat, dibutuhkan ketika udara terasa panas. Ya, anak-anak, ini bacaan di LKS ya. LKS kamu lihat nanti bukumu juga sama ya. Di LKS yang subtema 3 di pembelajaran yang pertama. Nah, pada bacaan ini anak kalian perhatikan. Ini ada berapa paragraf? Ya, mana sih yang paragraf itu? Nah, ini. Setiap paragraf diawali dari ada kalimat yang menjorok ya, masuk. Ya, di sini ya. Ini cuaca ini lebih ke dalam daripada yang ini ya. Kata dapat. Ini juga paragraf ya, ini juga paragraf. Jadi namanya paragraf diawali dengan kalimat yang menjorok ya, terus diakhiri dengan kalimat yang lain, yang batas antara paragraf adalah kalimat yang menjorok. Ini adalah batas dari paragraf ya. Maka ada berapa paragraf ini? Kita hitung ya. Ini paragraf 1 ya. Paragraf 1, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga, ini paragraf keempat, ini paragraf kelima. Jadi ada berapa paragraf anak-anak? Ya, ada 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf ini memiliki penjelasan ya. Coba kalian perhatikan yang pertama ya. Yang pertama ini menjelaskan tentang bahwa cuaca ini mempengaruhi kegiatan ya sehari-hari ya. Saat cuaca sedang hujan, kita tidak dapat berangkat sekolah seperti biasa. Nah, oleh karena itu, agar bisa berangkat sekolah ya, ketika cuaca hujan, saat cuaca hujan, ketika akan berangkat sekolah, kita harus memakai jas hujan atau payung. Ya, ini ya. Jadi pada paragraf pertama ini memberikan penjelasan bahwa ketika cuaca hujan, maka pakai payung atau memakai jas hujan. Dan ketika hujannya ini diikuti petir, nah, maka alangkah baiknya kita menunggu sampai hujan reda ya. Bukan berarti ketika cuacanya hujan itu ada petirnya terus kita tidak berangkat sekolah. Tetap berangkat sekolah anak-anak, hanya saja menunggu ya. Menunggu karena ada petir. Nah, ini ada petir ini cukup bahaya, maka harus menunggu dulu. Nah, ini paragraf 1 ya, paragraf 1. Sekarang paragraf kedua, nah kalian perhatikan paragraf kedua. Apa inti ya, isi dari paragraf kedua ini. Isinya adalah ketika cuaca panas, badan ini merasa gerah, maka membutuhkan kipas angin. Begitu juga ketika cuaca panas ya, membuat kita ini mudah haus.
Oleh karena itu, harus membawa air minum ke sekolah agar tubuh tetap sehat. Nah, ini isi paragraf kedua. Ketika cuaca cerah, ya, ketika cuaca panas, nah ini biasanya udara terasa panas. Biasanya ini cuaca cerah, ya, udara terasa panas. Maka gerah sehingga membutuhkan kipas angin. Atau juga ketika cuaca cerah, udara panas, biasanya mudah haus, maka membawa air minum ke sekolah agar tubuh kita tetap segar. Dan tentu anak-anak ketika kita banyak minum, terutama minum air putih, ya, itu akan banyak bawa kesehatan. Berikutnya ini paragraf ketiga sekarang, anak. Paragraf ketiga ini kalian perhatikan, ya. Jadi paragraf ketiga ini berpengaruh kepada kegiatan pertanian, ya, terutama para petani, ya, petani sawah tada hujan. Ini untuk yang petani sawah tada hujan, ya, terutama pada petani sawah tada hujan. Nah, ini sangat berpengaruh, ya. Dan biasanya petani sawah tada hujan ini hanya menanam, ya, hanya menanami sawahnya ini hanya pada musim hujan saja. Ini jadi untuk paragraf ketiga ini, ya, pengaruh terhadap cuaca terhadap petani sawah tada hujan, yang mana petani tersebut hanya menanam sawahnya ini pada musim hujan saja. Sekarang paragraf keempat. Nah, ini panjang sekali, ya, yang keempat ini, anak, ya. Nah, maka di sini, anak, penjelasannya juga panjang juga, banyak, ya, banyak penjelasannya banyak. Maka inti dari paragraf isi dari paragraf keempat ini pun juga banyak, mencakup diantaranya saat cuaca cerah petani ini mengeringkan padinya, ya, dan juga menjemurnya di mana? Di halaman rumah. Jadi petani ini mengeringkan padinya, ya. Jadi saat cuaca cerah, ya, petani ini mengeringkan padinya, dijemur di halaman rumah. Selain petani, ya, selain petani yang mengeringkan padinya, ada juga petani garam. Petani garam ini juga terpengaruh dengan cuaca cerah, ya, cuaca terutama membutuhkan cuaca cerah. Untuk apa? Membuat garam, ya. Jadi ketika membuat garam, petani petani garam ini membutuhkan cuaca cerah. Jadi sangat tergantung kepada cuaca cerah untuk petani garam, ya. Tapi untuk petani biasa, petani yang di sawah itu cuaca cerah, cuaca hujan, semuanya ini berpengaruh. Ketika hujan menanam, ketika cuaca cerah mulai memanen. Tapi untuk petani garam ini hanya membutuhkan saat cuaca cerah saja, ya. Karena ketika cuaca hujan maka tidak bisa membuat garam, ya. Nah, kenapa cuaca cerah? Karena apa? Yang dibutuhkan itu adalah memanfaatkan panas matahari, ya. Untuk apa? Supaya air lautnya menguap. Jadi yang nantinya akan menghasilkan garam. Jadi petani garam ini mengharapkan terjadi cuaca cerah supaya apa? Supaya dapat membuat garam lebih banyak. Selain itu ada pekerjaan lain yang juga terpengaruh dengan cuaca cerah, ya. Gimana cuaca cerah ini kan panas, anak-anak, ya. Di antaranya adalah para pembuat kerupuk. Nah, ini juga membutuhkan cuaca cerah. Ikan yang buat ikan asin, pembuat batu bata, pembuat genting, dan pembuat gerabah. Ini membutuhkan cuaca cerah untuk menjemur hasil pekerjaannya. Ini paragraf 4, ya. Sekarang paragraf 5. Paragraf 5 ini memberikan penjelasan tentang pakaian yang dipakai oleh seseorang atau oleh orang ketika apa? Ketika cuaca cerah. Karena cuaca cerah ini udaranya panas, ya. Maka
membutuhkan pakaian yang bisa menyerap keringat. Yaitu apa? Pakaian apa? Pakaian dari bahan katun. Ya. Ya, ini anak penjelasan dari Ayu membaca, ya, per paragraf tadi sudah dijelaskan. Jadi tiap paragraf ini memiliki penjelasan sendiri-sendiri. Baik, anak, kita lanjut sekarang. Ya, ini perhatikan. Nah, ini ada Ayu menulis. Nah, ini tadi menjelaskan tadi yang paragraf 1 tentang apa. Tadi sudah dijelaskan ya. Paragraf 2 menjelaskan apa, ketiga, 4 dan seterusnya. Sesuai dengan paragraf, tadi ada 5 paragraf kan di bacaan sebelumnya tadi ya. Ya, ini ada 5 paragraf. Ya. Nah, ini berikutnya anak-anak ada latihan. Ya, ini tadi latihan bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang ini pada pembelajaran matematika ini. Nah, di sini ada tugas anak-anak. Nah, kalian perhatikan ini contohnya. Gambar pertama ini menunjukkan 4/8 ya. Yang ini menunjukkan 3/8. Ingat, ini penyebutnya sama ya. Sama 8. Ketika penyebutnya sama, maka hasil dari penjumlahan pecahan ini juga memiliki penyebut yang sama, yaitu karena penyebutnya 8 yang dijumlahkan ini sama-sama 8, maka hasilnya pun juga memiliki penyebut 8. Bagaimana pembilangnya? Pembilangnya tinggal dijumlahkan. Yang di sini 4, di sini 3, maka pembilangnya adalah 7. Nah, ini anak digambar ya. Nah, ini gambar 4/8, ini gambar 3/8. Ini hasil dari penjumlahan tadi ada 7/8 ya. Nah, ini nanti kamu kerjakan ya, nomor 1 ini ya. Terus berikutnya nomor 2 di halaman berikutnya. Ini nomor 2 ya. Nah, ini dikerjakan di LKS, diberi warna di LKS-nya. Yang diwarna yang mana hasilnya? Ini tulis ya. Di sini pecahannya berapa, ini pecahannya berapa. Setelah itu hasilnya ditulis di sini, ini diberi warna ya. Jadi yang kosong-kosong ini diberi warna, yang ini dijumlahkan, ditambahkan, ditulis dulu pecahannya. Yang ini pecahannya berapa, ini pecahannya di sini berapa. Setelah itu dijumlahkan, hasil jumlahnya ya ditulis di sini. Terus setelah itu diberi gambar ya, gambarnya diarsir yang menunjukkan jumlah hasil dari penjumlahan pecahan tadi itu ya. Ini juga ditulis ya pecahannya berapa, ini pecahannya berapa. Seperti contoh ini. Nah, ini ada contohnya, ada pecahan di sini, ada pecahan juga. Hasilnya ditulis di sini dan ini diarsir atau diberi warna ya. Kalau beri warna yang tepat ya, jangan sampai lebih. Misalnya ini ada 3 kan, 3 kotak ya, 3 kotak saja, jangan sampai berepet gitu ya, melebihi kotak gini, nanti nggak jelas itu ya. Jadi harus pas ya, harus pas, jangan sampai lebih. Baik, kita lanjut anak-anak ya. Nah, kita sekarang ke pembelajaran berikutnya, yaitu ini. Ini adalah pembelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Nah, ini kita akan belajar tentang unsur dekoratif ya. Nah, unsur dekoratif. Tapi sebelumnya ada penjelasan anak tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu adalah gambar hiasan atau gambar corak. Itu gambar dekoratif. Contohnya ini ya, ini dekoratif ya. Ini yang di belakangnya Pak Eko ini ya, yang buku LKS-mu itu, ini adalah contoh gambar dekoratif ya. Dekoratif itu kan terdiri dari garis, ada bidang, ada warna ya. Ini ada warnanya, ada bidangnya, ada garisnya ya. Ini berupa bidang ya kan, bidang ini juga bidang ya, ada garisnya dan ada warnanya. Nah, unsur dekoratif yang pertama garis. Anak-anak, garis ini ada garis lurus, garis lengkung, garis silang, garis sejajar, garis zigzag, garis gelombang, garis spiral. Ini unsur garis ya.
dalam dekoratif itu ada unsur garis dan bentuknya macam-macam ya. Ada yang seperti ini namanya spiral, ada yang begini namanya zigzag, ada yang seperti ini namanya bergelombang, ada yang begini namanya sejajar. Garis sejajar ini garis lengkung, ini garis silang. Nah, selain garis ya, ada unsur dekoratif yang lain yaitu bentuk ya. Bentuk ini atau bidang ya, bentuk atau bidang ya. Ini bentuk ini dapat bermacam-macam ya, ada lingkaran, persegi panjang, ada segitiga, ada persegi ya. Jadi unsurnya itu garis, bentuk, atau boleh disebut dengan bidang. Ada lagi yaitu berikutnya ini adalah ya ini warna. Unsur yang ketiga adalah warna. Nah, anak-anak, untuk warna ini ya dibedakan 3 macam ya. Ada warna primer, warna sekunder, ada warna tersier ya. Warna primer itu apa? Warna primer ini warna pokok. Ada 3 macam warna primer ya. Merah, kuning, biru. Mekubi ya. Atau merah, kuning, biru disingkat mekubi. Terserah mau singkat apa yang mudah ya, tapi kalau menurut Pak Eko ya mekubi itu mudah ya. Merah, kuning, biru. Nah, ini warna primer 3 ini ya. Ada 3 warna ya. Merah, kuning, biru, ini warna pokok atau warna primer. Dari warna pokok ini nanti akan bisa menjadi warna sekunder, yaitu ketika warna pokok ini dicampur ya. Misalnya warna merah campur dengan biru akan jadi warna ungu, maka warna ungu ini adalah warna sekunder karena warna campuran dari merah dan biru. Sekunder ini warna campuran ya, dan dicampur adalah 2 warna primer, merah dicampur biru jadi ungu. Berikutnya merah dicampur kuning jadi oranye. Berikutnya kuning campur biru menjadi hijau. Nah, jadi warna ungu, oranye, hijau ini adalah warna sekunder karena percampuran dari 2 warna primer ya, itu disebut warna sekunder. Berikutnya anak-anak, yang ketiga ini ada warna dasar, warna tersier ya, warna tersier. Warna tersier itu apa? Warna tersier itu adalah warna percampuran dari warna primer dan sekunder ya. Warna primer, warna pokok dicampur dengan warna tersier, maka menjadi warna primer dengan sekunder, maka menjadi warna tersier. Contohnya merah dan ungu dicampur jadi satu. Merah ini kan primer ya, ungu adalah sekunder, yaitu campuran antara merah dan biru. Ketika merah dan ungu dicampur, maka ini namanya warna tersier ya. Nanti bisa coba jadi warna apa itu, warna merah dan ungu gitu ya. Nah, ini contoh gambar dekoratif anak. Ada bidang ya, bidangnya tidak berbentuk ya. Ada garis ya, garis-garis ini melengkung ya. Ini contoh dekoratif. Nah, kalau ini teman-teman sudah hadir di sini, berarti sudah selesai pelajarannya. Nah, penjelasannya sudah selesai ya. Nah, ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga kalian mendapatkan ilmu dari penjelasan di video ini ya. Dan selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.